Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Jumpa lagi bersama Ibu Atalina. Pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Sifat-sifat tokoh dalam cerita. Sifat tokoh dapat diketahui dari ucapan, tingkah laku, dan pemikiran penjelasan penulisnya. Tokoh dalam cerita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh baik di dalam cerita. Contohnya jujur, disiplin, pantang menyerah, dan sebagainya. 2. Tokoh antagonis, tokoh jahat di dalam cerita. Contoh pembohong, menyontek, pencuri, dan lain-lain. 3. Tokoh tritagonis, tokoh yang berperan sebagai penengah dalam sebuah konflik. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Beberapa cara untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. 1. Membaca seksama jalan cerita. 2. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. 3. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Contoh dalam cerita Semut dan Belalang, kamu bisa melihat di buku LKS kamu. Di sini dalam cerita tersebut, dalam cerita Semut dan Belalang, tokoh semut berperan sebagai tokoh protagonis, ya, karena dia rajin mengumpulkan makanannya. Sedangkan belalang berperan sebagai tokoh antagonis karena mempunyai sifat yang malas. Unsur-unsur dalam cerita. 1. Tema. 2. Tokoh atau perwatakan. 3. Latar. 4. Alur. 5. Sudut pandang. 6. Amanat atau pesan. Nah, kita bahas satu persatu. Pengertian dari tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita rekaan. Pengertian tokoh. Tokoh adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Pengertian latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Dan pengertian alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Pengertian sudut pandang. Sudut pandang adalah teknik bercerita pengarang dalam menyajikan suatu cerita. Pengertian amanat. Amanat adalah pesan moral dalam sebuah cerita. Ya anak-anak, sampai sini pembahasan muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Sampai ketemu dengan Ibu Ata dalam pelajaran matematika di selanjutnya. Sampai jumpa.